Attendees are in listen-only mode. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Senin 20 Maret 2017, bersama kami tim Research Philip Securities Indonesia. Seperti biasa, agenda pertama kita yaitu mengenai indikasi IHSG hari ini. Sebelum kita mulai materi yang pertama, kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terlihat dan terdengar jelas. Terima kasih Bapak Ibu, harap mengisikannya di kolom question yang tersedia. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Robertus. Sesi pertama akan kita mulai dengan rekan saya, Pak Jasa. Baik, selamat pagi. IHSG hari ini kami prediksikan akan melanjutkan penguatan atau bergerak bullish di support level 5474 dan resistance level berada pada 5591. Indeks regional pagi ini dibuka cenderung melemah. Ini karena investor mencerna hasil dari pertemuan Menteri Keuangan negara-negara anggota G20 di Jerman akhir pekan lalu. Hasil dari pertemuan ini mix, ada yang sesuai ekspektasi pasar dan ada juga yang membuat pasar sedikit agak terkejut. Yang sesuai dengan ekspektasi pasar adalah pernyataan bersama atau komunike yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan G20 masih berisi peringatan terhadap praktek devaluasi kompetitif atau pelemahan nilai mata uang dengan sengaja dan juga volatilitas di pasar valuta asing. Selain itu juga G20 masih mempertahankan komitmennya terhadap regulasi di sektor finansial. Contohnya adalah G20 mensupport atau mendukung finalisasi dari penerapan aturan Basel III, asalkan peraturan ini tidak menaikkan rasio CAR perbankan secara signifikan. Namun yang sedikit baru di mata pelaku pasar adalah pernyataan bersama atau komunike G20 ini kali ini gagal untuk sepakat untuk menjaga perdagangan global bebas dan terbuka. Contohnya adalah satu kalimat yang tahun 2016 itu ada di komunike, ternyata dihilangkan, yaitu kalimat kami akan menolak segala bentuk proteksionisme. Kalimat ini dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksepahaman yang sangat fundamental antara Amerika dan 19 negara lainnya. Terutama Eropa yang sangat mentang proteksionisme. Selain itu juga tidak ada janji untuk mendanai perang melawan perubahan iklim seperti yang disetujui pada persetujuan di Paris tahun 2015. Ini diyakini adalah akibat tekanan Amerika Serikat, karena kita tahu kan Presiden Trump mengatakan bahwa perubahan cuaca ini kan semacam hoax aja kan. Untuk regional, hari ini indeks saham di Jepang tutup karena hari libur. Sekarang kita akan memasuki stock news yang akan dibawakan oleh rekan saya, Tosca. Terima kasih untuk Bapak Jasa Adi Mulia. Berikut untuk stock news hari ini. INTP, Indosemen Tunggal Prakasa, tahun ini menargetkan kenaikan penjualan semen 3% sampai 5%. Walaupun tahun sebelumnya pendapatannya
menurun 2,9% menjadi 16,6 juta. INDP optimis karena ini inline dengan pertumbuhan industri dan meyakini akan ada pembalikan arah lebih menguat, dan INDP juga ada beberapa strategi untuk menaikkan pertumbuhan seperti pembangunan pabrik baru yang lebih efisien menggantikan pabrik lama, dan ada fighting brand yang kelas 2 yang untuk bisa bersaing dengan harga-harga semen yang lebih murah. APLN, Agung Podomoro menargetkan untuk menaikkan pendapatan dengan lebih fokus ke pasar di luar Jawa. Sekarang perseroan sedang mendevelop project di Balikpapan, Medan, dan Batam. Deutsche Delta Dunia Makmur menargetkan pendapatan tahun ini sebesar 700 juta US dollar sampai 750 juta US dollar. Ini lebih tinggi dari pendapatan tahun 2016 yang diekspektasi sama dengan pendapatan tahun 2015, yakni sebesar 565 juta US dollar. Pendapatan ini diekspektasi meningkat karena kenaikan pertumbuhan volume penjualan batu bara dan juga kenaikan average selling price dari harga batu bara tersebut. Wika, Wijaya Karya, usai mendapat pinjaman sindikasi, sekarang menjajaki rencana untuk mendapat tambahan pinjaman dari bank-bank BUMN. Targetnya itu sekitar semester pertama 2017 nih. Dana yang akan dihimpun sekitar 4-5 triliun rupiah. Dan dana ini akan digunakan untuk menambah struktur modal kerja dari perseroan perusahaan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sesi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya Adit. Ya, jika kita mencermati pergerakan pada pekan kemarin, maka tampak arus dana asing atau foreign flow di bursa kita makin deras justru pasca the Fed menaikkan suku bunganya. Di sini kita lihat setelah hari Jumat kemarin, net buy tercatat sebesar 2,4 triliun, ini rekor terbesar sepanjang tahun 2017 ini. Jadi ini adalah sinyalmen masih akan bisa berlanjutnya kenaikan IHSG. Kami pandang jika ditopang oleh kenaikan dana seperti ini, maka rally IHSG bisa cukup panjang, dan kami harapkan Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk mengikuti rally ini, terutama di saham-saham yang menjadi incaran asing seperti saham-saham blue chip, dan juga menantikan sentimen pengumuman dividen dari saham-saham BUMN yang kemarin beberapa BUMN sudah keluar. Tampaknya dividen mereka akan cukup besar pada tahun ini. Di sini tampak bahwa total dana net buy asing sudah tercatat hampir 5 triliun rupiah atau sudah di area 4 triliunan. Kalau hari ini masih bisa lanjut dan lebih dari 1 triliun, maka sudah pecah 5 triliun untuk akumulasi sepanjang tahun ini. Kami juga tidak lupa mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara peluncuran Philip Government Bond, reksadana racikan dari Philip Asset Management, yang akan dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia di Main Hall pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Philip Asset Management akan menghadirkan Bapak Faisal Basri, pengamat politik dan ekonomi dari UI, dalam talk show berjudul Prospek Surat Utang Negara di Tengah Dinamika Ekonomi dan Politik Domestik serta Global. Ya, berikutnya kita akan memasuki sesi technical analysis. Untuk pekan ini kami memandang IHSG masih bisa melanjutkan penguatannya, meskipun juga jika ada koreksi-koreksi minor itu adalah wajar dengan support area di kisaran 5475. Untuk target kenaikan
setelah breakout all time high kemarin bisa mencapai ke level 5.600 dalam jangka waktu dekat ini. Namun untuk jangka panjang kita perhatikan kenaikan ini apakah bisa lanjut pada bulan Mei, mengingat beberapa tahun terakhir fenomena sell on May itu benar terjadi, dan mungkin ketika sudah mulai mendekati bulan Mei bisa coba mulai mengurangi portfolio dan akumulasi setelah ada fenomena sell on May terjadi. Berikutnya untuk saham rekomendasi kami pekan ini ada LPKR. Untuk trennya masih tren sideways dalam jangka menengah, namun jangka pendek ada gerakan penguatan dengan target terdekat di kisaran 780 hingga 800 rupiah. Jadi selama area tersebut masih belum masuk tembus, bisa coba trade buy sekarang dan sell on strength, atau take profit di kisaran 780 hingga 800 rupiah. Lalu ada saham Gajah Tunggal. Kita lihat di sini meskipun masih dalam tren sideways, namun kalau kita lihat pergerakan pada 3 pekan terakhir sudah memasuki range terbaru di rentang 11.40 hingga ke 12.75, dan indikator stokastiknya memang masih mengarah ke bawah, namun nampaknya sudah mulai berkonsolidasi di area support 11.40, jadi bisa coba buy on weakness di 11.40 dan target price di level 12.60. Berikutnya ada saham Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini pasca terkoreksi periode awal Maret kemarin, ini masih dalam koridor uptrend dan membentuk pola ascending triangle di sini. Dan juga Jasa Marga masih ada peluang untuk kembali menguji level tertinggi sebelum di hampir Rp5.000. Jadi target kami terdekat di kisaran Rp5.000 untuk saham Jasa Marga. Ya, demikian untuk technical recommendation kami pekan ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan pertanyaannya di kotak yang tersedia. Pertanyaan pertama berasal dari Bapak Chandra Chang untuk saham Antam, apakah sudah bisa buy di harga berapa? Baik Pak Chandra, kita lihat dulu saham Antam. Untuk Antam ya kemarin ini sudah menguat signifikan breakout, dan bisa coba lihat hari ini Pak, kemungkinan akan ada koreksi dulu, namun koreksi sepanjang tidak menembus di bawah lebih level 3730 bisa kembali akumulasi di saham. Jadi mungkin coba tunggu ada koreksi sehat baru bisa buy on weakness. Kami harapkan sih sekitar 730 bisa coba diakumulasi kembali Pak di saham Antam ini. Lalu Ibu Maulidah Ida untuk saham Sril Antam PNBS. Ya, Antam sudah kita bahas Bu. Untuk Sritex atau Sril, ya Sril ini masih dalam tekanan jual, bisa coba ditunggu dulu. Kalau kita lihat sebelumnya ketika dia naik, dia mengalami konsolidasi di harga kisaran 270 hingga 275 di sini. Seandainya dia mampu bertahan di level 273 ini, dan ketika ada tarikan kembali baru boleh ikut Bu. Tapi kalau selama dia masih belum bisa ditahan atau justru menembus ke bawah di level 273, lebih baik tunggu dulu. Intinya adalah tunggu sampai ada fase konsolidasi barang 2 hingga 3 hari baru bisa coba beli ketika ada tarikan hari pertama, karena kalau kita tarikan sell ini cukup
kencang dan lumayan lama berlangsungnya. Jadi bisa coba tunggu hari pertama, tidak ketinggalan Ibu untuk saham SRIL. Dari lihat indikator MACD untuk stokastik sudah ada di area oversold, namun MACD masih belum ada tanda-tanda konsolidasi, jadi masih tunggu barang 1 hingga 2 hari ini, Bu. Lalu PNBS untuk panen syariah ini sudah mulai melandai, dan sebenarnya kalau kita dari indikator MACD ini sudah ada tren penguatan mendekati 0. Mungkin bisa coba buy on weakness, Bu, bertahap di kisaran 100 hingga 105 rupiah untuk PNBS. Untuk hari ini mungkin akan ada sedikit koreksi hingga support ke 105. Jika Ibu sudah ada barang, mungkin bisa tunggu sampai ada koreksi wajar untuk kembali menambah posisi. Ini untuk jangka menengah bisa di hold, Bu, untuk saham PNBS-nya. Lalu Ibu Suryani untuk saham Pakuwon, review untuk short dan mid term, juga MLPL dan BJBR. Baik, kita ke saham Pakuwon. Untuk Pakuwon ini masih dalam fase sideways di 550 hingga 600, di sini kita lihat, dan kemarin tepat berada di area resistance yaitu 600 rupiah. Kita tunggu dulu, Bu, jika hari ini ditutup di atas 600 boleh kembali entry, namun jika hari ini nanti ditutup di bawah 600 maka konfirmasi resisten 600 masih kuat dan lebih baik tunggu di area 560 kembali untuk kembali entry di saham Pakuwon. Namun sisi lain, kalau kita jadi pergerakan moving average-nya ini sudah mulai merapat lagi, dan kalau kita perbesar di sini MA20 sudah golden cross, sudah breakout MA50 dan juga MA100, jadi tanda-tandanya akan bergerak naik ke atas. Tapi perlu kita lihat dari hari ini closingnya. Jika dia mampu closing di atas 600, paling nggak 605, ini adalah sinyal bagus dan bisa trade baik kembali di saham Pakuwon. Oke, lumayan dibanding yang lain. Oh ya, dan juga ini ada terbaru dari saham-saham properti untuk target realisasi. Jadi 2017 ini Pakuwon menargetkan marketing sales sebesar 2,6 triliun dan hingga Februari secara akumulatif sudah mencapai 370 miliar atau 14% dari targetnya. Kalau kita compare ini relatif lebih baik, di mana seperti MDLN baru 7%, Semarekon baru 5%, bahkan Alam Sutra baru 4% dari target 2017. Hanya sedikit di bawah BSDE yang sebesar 15%. Jadi secara penjualan ini termasuk baik untuk saham Pakuwon. Jadi mudah-mudahan faktor fundamental juga penopang teknikal bisa untuk breakout ke atas kembali. Lalu untuk saham MLPL dan BJBR. Untuk multipolar, ya kemarin ini tekanan jualnya dalam 2 hari terakhir tampaknya sudah mulai mereda. Bisa spekulasi buy di harga 320, namun kami sarankan untuk masuk sedikit dulu sifatnya test market. Jika seandainya dia kembali jebol ke bawah, bisa kembali cut loss tapi dengan jumlah tidak besar. Namun jika hari ini masih bisa menguat ke paling tidak level 325, bisa mulai diikuti dengan target price terdekat di 340, bisa mungkin take profit di area 340 sebagai resistennya, karena tampaknya downtrendnya cukup kuat. Jadi 340 perlu lihat lagi apakah dia mampu dijebol ke atas atau hanya tertahan di 340 untuk kembali koreksi kembali. Jika skenario kedua terjadi atau kembali koreksi, maka bisa lepas dulu di 340-nya. Berikutnya BJBR. Untuk BJBR masih cenderung sideways, Ibu. Jadi kalau Ibu ada barang mungkin bisa di hold dulu. Kalau ingin menambah posisi, bisa coba tunggu sampai mulai ada gerakan positif dari saham BJBR ini. Lalu Pak Roy Barus untuk Adaro, Antam, dan Aces. Untuk Adaro juga channelnya masih dalam fase sideways jangka menengahnya, namun jangka pendek ada uptrend, kemungkinan akan menguji resisten di 17.50, Pak. Jadi kalau ada barang coba tunggu sampai 17.50, mungkin bisa sell all trend di area tersebut.
Antam sudah kita bahas tadi, lalu ada ACES. Untuk ACES sendiri ya ini sudah breakout Pak, ini konfirmasi breakout sebenarnya pada hari Kamis kemarin, namun lebih meyakinkan pada hari Jumat di mana juga tampaknya volume cukup tebal dan tekanan belinya cukup besar. Ada resisten di kisaran 890 hingga 900 rupiah Pak di sini. Kalau kita lihat mungkin area tersebut dapat dimanfaatkan untuk take profit terlebih dahulu di saham ACES mengingat kenaikan sudah cukup drastis dan kembali akumulasi bila ada technical correction hingga ke area support di kisaran 830 hingga 840 rupiah untuk area support pasca tersentuh level 890 nantinya. Namun jika Bapak ingin hold di saham ACES ini nggak apa-apa sambil menantikan untuk laporan keuangan full year 2016-nya. Berikutnya Ibu Melisa, Jasa Marga Telkom kalau mau disimpan untuk long term di harga berapa dan CTRA sudah bisa masuk atau belum? Baik, kita lihat teknikalnya untuk Jasa Marga. Jasa Marga masuk juga di rekomendasi mingguan kami. Secara teknikal ini masih ada peluang untuk menuju level Rp5.000. Namun syaratnya dia harus breakout resisten 4750 terlebih dahulu dan juga 4850. Kalau kita dari sisi valuasinya, ya di sini saham Jasa Marga untuk PI-nya 18,44 kali. Kalau kita compare dengan tahun 2015, dia ada 24 kali PI-nya di sini dan juga tahun 2014 ada di kisaran 34 kali. Jadi secara PI maupun PBV ini masih relatif lebih murah kalau kita lihat secara historicalnya. Jadi untuk hold masih bisa ditahan di saham Jasa Marganya. Untuk 5.000 tampaknya masih masuk akal untuk dicapai, jadi bisa hold di saham Jasa Marga jika Ibu sudah barang. Jika belum ada barang mungkin bisa coba beli di area 4.700 hingga 4.750 Bu. Lalu untuk Telkom. Untuk Telkom sendiri ini kemarin naiknya sudah cukup drastis dan mungkin hari ini akan ada technical correction barang 2 hari hingga ke area support Rp4.050 atau Rp4.030 dan area tersebut baik digunakan untuk menambah posisi atau menambah portfolionya. Jika dia mampu memantul di area 4.030 dan kembali berangkat pas 25, arahnya akan kembali ke 4.200 hingga ke Rp4.300. Tapi dalam jangka pendek mungkin bisa coba tunggu di area 4.030 untuk akumulasi. Lalu untuk saham CTRA, apakah sudah bisa masuk? Citra, kita lihat ini untuk MACD-nya sudah fase konsolidasi Ibu, jadi bisa coba mulai buy on weakness di kisaran 12.50 hingga 12.60 dan mungkin bertahap Bu sampai sudah ada konfirmasi adanya pembalikan arah baru bisa menambah posisi, karena kalau kita dari Bollinger Band-nya ini masih membuka ke bawah namun sudah mulai melandai dan harapannya akan merapat sedikit lagi, jadi masih ada peluang untuk beli di area support di 12.50 hingga ke 12.60. Berikutnya Bapak Adil untuk saham Antam, apakah boleh masuk sekarang? Ya sudah kita bahas tadi Pak, sedikit kita review kembali saham Antam karena juga banyak yang nanya. Untuk aneka tambang kita lihat hari ini jika dia masih ditarik bisa diikutin Pak dengan target terdekat di 800 rupiah. Namun jika ada koreksi mungkin bisa kembali akumulasi di level 720 sebagai area supportnya. Namun kalau lihat dari nature pasca koreksi yang cukup dalam dan panjang ini, lebih nyaman jika ada konsolidasi dulu di Antam sebelum kembali naik kencang. Jadi mungkin akan ada konsolidasi di area support di 720 hingga ke 740, itu area dapat digunakan untuk entry point Pak di saham Antam. Lalu untuk Pegas dan Aisa,
Untuk Pegas dari Bapak Tommy Yandri sudah merilis laporan keuangannya dan PI-nya di kisaran 15 kali, namun tampaknya kemarin sedikit di bawah ekspektasi pelaku pasar sehingga harganya ditutup turun cukup dalam. Untuk Pegas sendiri ini memang sebelumnya sudah breakdown dari pola ascending triangle yang menjadi kurang begitu bagus, namun bahkan di bawah support kami di level 2680 sampai menyentuh ke level 2460. Mungkin bisa spek buy di 2460 memanfaatkan kemarin sentimen laporan keuangan. Jadi ini hanya kejutan sesaat menurut perkiraan kami. Tapi perlu ditunggu juga hari ini. Jika hari ini tekanan jual masih besar, sebaiknya tunggu sampai tekanan jual mereda, baru boleh kembali akumulasi. Kemarin ini tepat memantul di area support 2460. Jika hari ini lebih rendah dari itu, maka kita akan menantikan level 2400 sebagai supportnya. Jadi saran kami ini boleh dibeli, namun ketika sudah mulai ada bottom up atau pemegang arah dari saham Pegas. Sementara ini masih wait and see Pak di saham Pegas, tapi tetap perhatikan. Lalu saham Aisyah. Untuk Aisyah kemarin sempat breakout level 2200 namun kembali terkoreksi sampai ke level 2140 dan meskipun ditutup di level 2200 kembali. Kalau lihat dari gerakannya tampaknya ada peluang bagi saham Aisyah ini kembali melemah. Jadi kita lihat dulu hari ini, jika sampai ada pelemahan signifikan kembali, tunggu sampai tekanan jual mereda karena kalau kita dari indikator Bollinger Band, indikator stokastik maupun MACD-nya ada peluang untuk melanjutkan pelemahan hari ini. Jadi masih wait and see dulu Pak Tommy untuk jangka pendek. Lalu Ibu Fian Puji untuk saham Elsa, jika masuk di harga berapa dan take profit di harga berapa? Kita lihat ke saham Elsa. Untuk Elsa kita lihat ini masih dalam koridor downtrendnya dan harganya sendiri sebenarnya masih akan terus melemah. Kalau kita lihat ini ada support di kisaran 375, mungkin coba spek buy di level 375, namun kami sarankan untuk jangka pendek saja jika datang rebound sampai ke level 405 kembali bisa take profit dulu. Jadi untuk trading jangka pendek support di kisaran 375 dan resisten di 410, 405 hingga 410 untuk take profit area di saham Elsa. Namun kami tidak sarankan untuk hold dan jangka menengah panjang karena downtrendnya masih cukup panjang ini kelihatannya dari sejak bulan Juni tahun kemarin belum berakhir sampai sekarang. Lalu Pak Edi pertama untuk ACES dan Gajah Tunggal analisisnya baik. ACES sudah kita bahas tadi. ACES kalau kita lihat jadwal tahun kemarin maka tengah bulan Maret harusnya akan keluar laporan keuangan full year ya. Jadi sudah dekat kayaknya untuk laporan keuangan full year-nya. Kita masih menantikan hasil seperti apa. Kalau dari technical ini kemarin kenaikan sudah drastis. Mungkin bisa coba tunggu sampai ada koreksi wajar di kisaran 800 bisa kembali akumulasi di saham ACES. Namun kalau Bapak ingin hold ini bisa jangka menengah mulai baik karena kalau kita lihat trennya sudah mulai menggerak naik kembali di saham ACES ini pasca koreksi panjang dari bulan September hingga ke bulan Januari lalu. Lalu saham Gajah Tunggal. Gajah Tunggal juga secara teknikal ini berpeluang untuk kembali menguji level 1275 kembali dan ini bentuknya sudah step dan perlahan sudah mulai bergerak naik ke atas atau sudah mulai uptrend kembali di saham Gajah Tunggal. Untuk jangka pendek kita masih menunggu konfirmasi ada pemberian arah. Mungkin hari ini bisa coba buy on the price di kisaran 11.40 hingga 11.50. Berikutnya Pak Robert Emmanuel, saham Unilever, Gudang Garam dan HMSP. Unilever masih belum merilis laporan keuangan full year ya, namun tampaknya untuk kinerja 2016 pertumbuhannya tidak akan setinggi 2015, jadi mungkin akan agak tertahan harga sahamnya. Kemarin juga sudah menyentuh level resistance di 44.000
Kemungkinan tembus 4.000 ada, namun tidak terlalu besar kemungkinan sampai ke level 44.500. Bisa coba take profit terlebih dahulu Pak jika sudah mulai ada pembalikan arah di level 44.500 dan kembali akumulasi di kisaran support 42.400 hingga ke 43.000. Lalu saham gudang garam, untuk gudang garam masih sideways juga dan kemarin ada candlenya merah, mungkin akan tertahan di area support 66.000. Coba tunggu hari ini, jika dia tutup di atas level 66.000 bisa diikuti dengan target berikutnya di level 68.000. Namun jika hari ini ditutup di bawah 66.000 bahkan lebih rendah daripada closing kemarin, bisa coba sell terlebih dahulu dan meningkatkan di area support 62.500 untuk kembali akumulasi. Lalu HMSP. HMSP pekan kemarin sudah ada di atas area support area resistance Rp4.000 dan meskipun candlenya merah sepanjang pekan kemarin, namun masih bertahan di area 4.010 hingga ke 4.080 tampaknya. Mungkin jika ada barang bisa sell option terlebih dahulu Pak. Kita lihat support 44.000-nya jika dijebol maka tunggu sampai di 38 untuk akumulasi kembali. Namun jika 4.000 ini kembali ada tarikan naik, maka sudah berubah area trading HMSP di kisaran Rp4.000 hingga ke 4.200 menjadi trading area baru. Di sini kita gambarkan Rp4.200. Dengan catatan level 4.000-nya ini mampu dipertahankan. Namun jika hari ini masih tutup di bawah 4.000, maka kita masih berada dalam trading range 3.800 hingga Rp4.000. Berikutnya Pak Junaidi Syukur, saham WSBP. Untuk WSBP tampaknya masih berat meninggalkan area 540, namun dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness di kisaran 535 hingga 540. Ada kalau dari Bollinger Band ya ini masih baru akan konsolidasi, jadi masih agak panjang kayak konsolidasi di tentang 535 hingga ke 540. Jika Bapak ada barang mungkin bisa tunggu saja Pak, untuk mohon bersabar. Target price ya sudah di 580, namun kalau kita sekarang ini mungkin terdekat ke 560 dulu di saham WSBP. Berikutnya Pak Didik, kenapa Pak saham Rimo bisa turun drastis? Ya karena ini right issue-nya memang tidak ditopang oleh fundamental perusahaannya. Kalau fundamental perusahaannya penjualannya sendiri cuma puluhan juta angkanya, dan mungkin dia akan beralih core bisnis menjadi properti. Namun juga propertinya harus kita telah lebih dalam Pak, ini prospeknya seperti apa, tanahnya ada di mana, baru bisa. Jadi kemarin itu spekulasi di saham Rimo ini. Jika Bapak ada barang, mungkin ketika ada kenaikan bisa coba lepas dulu, karena kalau saham seperti ini kita tidak tahu kalau sudah tidur akan bangkit lagi kapan. Lalu Bapak Andrew, untuk saham Mayora sebaiknya ditahan atau dijual. Lalu saham Aden Adaro. Oke, Emyor ini saham consumer goods, untuk trennya masih menguat Pak, bisa coba ditunggu saja. Ini saham tidak terlalu ramai ditradingkan, namun harganya cenderung naik terus, jadi Bapak bisa hold saja di saham ini untuk investasi, atau mungkin jika ada koreksi cukup dalam sampai ke level 1900 bisa menambah posisi justru. Jadi tahan saja Pak di saham saham Mayora ini. Berikutnya Adikarya. Untuk Adi masih melanjutkan penguatannya. Ini kita lihat sudah ada di area resistance 2400. Dalam 1-2 hari mungkin akan ada koreksi teknikal, ini wajar untuk menguji area support di 2285 hingga ke 2300. Jika Bapak ingin menambah posisi bisa coba di level 23 untuk kembali akumulasi di saham Adikarya, karena tren kenaikannya cukup kuat sebenarnya. Kalau kita tarik ini garis sebelumnya ini menjadi dari batas bawah dari uptrend channelnya, sekarang menjadi batas atas, dan ya 2460 tampaknya untuk persisten hari ini. Jika Bapak ingin trading saja, mungkin 2460 bisa coba lepas dulu dan kembali akumulasi di level 2300-nya.
Lalu untuk Adaro Energi, Adaro tadi sudah kita bahas, pasca open sedikit melemah, masih dalam rentang 1650 hingga 1750 Pak, jadi mungkin bisa ditradingkan saja di rentang tersebut. Berikutnya saham BKSL dari Pak Junaidi Syukur kembali. Untuk BKSL, jika ingin ditradingkan bisa di rentang 89 hingga 95. Jadi ini rentangnya tidak terlalu lebar. Dalam jangka pendek ini ada sedikit sinyal konsolidasi, mungkin bisa buy order Pak di harga 89 hingga 90 dan take profit di kisar 95. Namun jika Bapak ingin simpan dalam jangka panjang di sini kita bicara tahunan Pak, bisa di saham BKSL karena kita tahu bahwa land bank BKSL ini saat ini paling besar di antara yang lainnya, dan juga menurut perseroan kemarin kenaikan harganya dari tanah yang dimiliki oleh perseroan cukup signifikan. Ditambah sekarang sedang ada konstruksi tol dari Ciawi hingga ke Sukabumi, dan kedepannya ada lanjutan dari Sukabumi hingga ke Padalarang Bandung. Jika tol ini tersambung maka lokasi BKSL ini akan menjadi prima karena sebagai area lalu lalang akses ke Bandung sebagai alternatif dari tol Cikampek, Palimanan, dan Padalarang. Jadi ada tol Jagorawi akan semakin aktif. Jadi ini menopang lokasi BKSL. Tapi ini kita bicara untuk tahunan Pak, karena tunggu sampai tolnya selesai dulu. Lalu Bapak Almanda Aziz, Astra, Telkom, entry, stop loss, dan take profit di berapa? Baik, kita lihat saham Astra Internasional. Untuk Astra Internasional ini sudah ada di atas 84 kemarin, mungkin akan ada sedikit koreksi. Kita lihat 84-nya apakah kuat. Jika dia kuat bisa entry di 84, namun jika tidak kuat tunggu di level 850 untuk akumulasi kembali di saham Astra Internasional. Lalu saham Telkom kita lihat pagi ini pasca opening ya sedikit melemah, seperti yang tadi kami gambarkan akan ada koreksi minor di saham Telkom, bisa coba kembali akumulasi di level 4030 hingga 4050 untuk menambah posisi di saham Telkom. Untuk target price sebenarnya level 4230 ini tidak mustahil untuk dicapai, jadi bisa buy on request, ditambah Telkom belum mengumumkan pembagian dividen, jadi mungkin nanti angkanya akan bisa menggiurkan para pemegang saham untuk mengerek sahamnya. Untuk berikutnya Bapak Michael Sutan, saham Bank Bukopin. Saham BBKP tampaknya sedang menguji resisten di level 640 Pak. Jadi Bapak jika ada barang bisa asal onsel terlebih dahulu dan kembali akumulasi di area support di 600 hingga ke 610. Lalu Pak Ahmad Irfandi, untuk saham Bank Mandiri apakah masih dalam tren naik dan baik pada Bapak? Baik. Sebelumnya kita lihat di bank-bank BUMN peer-nya terlebih dahulu seperti Bank Negara Indonesia yang sudah naik tinggi kemarin dari harga 6.300 sampai ke 67, dan juga saham BBRI yang sudah naik duluan sampai ke level bahkan hari ini ke 13.200. Tampaknya ini adalah hampir mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarahnya. Sementara kalau kita lihat saham Bank Mandiri sedikit ketinggalan, memang tahun kemarin Bank Mandiri terbebani oleh NPL-nya. Hari ini sudah breakout, sudah breakout 11.600. Untuk target price terdekat mungkin di kisaran 12.000 Pak untuk Bank Mandiri. Jadi jika Bapak ingin buy sekarang bisa untuk buy, namun tampaknya ruang untuk naik sampai ke level 12.000. Jadi kalau hari ini ada sedikit koreksi 11.600 bisa coba masuk di saham Bank Mandiri, take profit di harga 12.000 dan tunggu sampai ada koreksi untuk masuk kembali. Jadi tadi kita pengen untuk saham Bank Mandirinya. Lalu Ibu Vivi Effendi, saham BNLI. Untuk Bank Permata ini masih sideways, namun menarik untuk ditradingkan Ibu jika kalau lihat dari indikator ya, stokastik maupun MACD dia ada peluang sebenarnya untuk koreksi. Lebih baik tunggu sampai ke level 700 atau bahkan di level 685 di bawah 700 untuk bisa kembali akumulasi di saham ini. Kalau
rentang waktu tradingnya cukup panjang, bisa waktu seminggu 2 minggu untuk trading. Jadi jika sudah mencapai level 60 bisa sabar dulu dan tunggu sampai ada lonjakan harga barang 2 hari baru bisa kembali jual di area 5750. Ya, tampaknya pertanyaan sudah habis dan sudah 12 menit menunjukkan memasuki sesi pertama perdagangan. Kami akan cukupkan Philip Manung Makro edisi hari ini. Dan tidak lupa juga kami kembali mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara peluncuran reksadana Philip Government Bond dari Philip Asset Management yang akan diadakan di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 14. Acara ini akan menghadirkan Bapak Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia dalam talk show berjudul Prospek Surat Utang Negara di Tengah Dinamika Ekonomi dan Politik Domestik serta Global. Jadi kami menantikan kehadiran Bapak untuk dapat Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan registrasi bersama Saudara Selin atau dari email event-am@philip.co.id. Terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini masih bukan net buy sehingga IHSG bisa kembali memecahkan rekor tertingginya. Selamat pagi dan salam cuan.